Nasi jamblang. Bagi siapapun yang pernah ke Cirebon, pasti tak akan pernah melewatkan kuliner yang satu ini. Sensasi makan nasi dibungkus daun jati serta bermacam-macam lauk ala prasmanan siap menjadi pemuas dahaga para penggemar kuliner. Tapi siapa sangka, nasi ini awalnya adalah racikan keturunan Tionghoa yang disajikan gratis untuk pekerja pribumi. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Nasi jamblang itu banyak pilihannya sih ya, jadi kita nggak bingung mau makan apa, jadi banyak pilihannya dan juga rasanya otentik. Paling seminggu 4 kali lah. Harganya ya terjangkau lah ya, nggak terlalu mahal. Harganya harga merakyat lah ya. Enak makan di tempat jamblangnya ya daripada di rumah. Sedap apa ya, nikmatnya tuh beda. Pada bulan Mei 1808, pemerintah kolonial Belanda memulai mega proyek pembangunan jalan yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Puluhan ribu pekerja pribumi lalu dikerahkan. Pemanfaatan tenaga pribumi tak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1847, Belanda membangun 3 pabrik besar sekaligus di wilayah Cirebon. 2 pabrik pengolahan gula di Plumbon dan Gempol, serta 1 pabrik spiritus di Palimanan. Ribuan pekerja yang berangkat pagi buta seringkali berangkat tanpa sarapan terlebih dahulu. Jikapun sempat, mereka hanya berbekal nasi dibungkus daun pisang yang tak bertahan lama. Saat itu pamali menjual nasi masih berlaku di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Larangan ini terkait dengan filsafat berbagi ala leluhur. Nasi sebagai makanan pokok seharusnya dijadikan sedekah untuk berbagi. Iba melihat para pekerja tersebut, seorang pengusaha pribumi bernama Haji Abdul Latif dan istrinya yang juga keturunan Tan Piaulung berinisiatif untuk membuat makanan sederhana dan dibagikan secara gratis. Daerah asal pasangan inilah yang kemudian tenar menjadi penyebutan nasi tersebut, jamblang. Kemudian wilayah Jamblang itu juga diapit ya oleh daerah-daerah industri seperti di Plumbon. Sebelum Jamblang itu ada pabrik gula. Kemudian juga di Palimanan, di Gempol juga ada pabrik gula. Di Arjawinangun. Nah, saya menafsiri adanya industri inilah yang kemudian muncul istilah nasi jamblang atau sega jamblang sebagai makanan cepat saji untuk keperluan para pekerja-pekerja. Hampir setiap hari Tan Piaulung atau dikenal sebagai Mbah Pulung dan suaminya rutin memberikan sedekah kepada pekerja. Sebagai pembungkus nasi mereka menggunakan daun jati. Selain mudah didapatkan, daun ini ternyata juga punya kemampuan istimewa, yaitu menjaga nasi tidak cepat basi. Pori-pori daun yang lebar juga membuat nasi justru semakin terasa pulen. Kebiasaan ini diyakini sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Cirebon sejak dulu kala. Kebaikan hati Mbah Pulung dan suaminya lalu menyebar dari mulut ke mulut. Racikan nasi jamblangnya dengan cepat menjadi populer. Banyak pekerja yang kemudian datang untuk makan lalu membayar ala kadarnya. Permintaan terhadap nasi jamblang pun terus meningkat. Mbah Pulung lalu mulai menerima pesanan membuat nasi jamblang di rumahnya. Ia juga memberdayakan 3 orang pengeber, sebutan untuk menjual nasi jamblang yang berkeliling. Sebetulnya kalau orang Cirebon itu tidak menyebutnya nasi jamblang, tetapi kita menyebutnya sega jamblang. Sega itu bagi masyarakat Cirebon mempunyai nilai filosofi tersendiri, yaitu wetenge seseg, pikirannya lega. Artinya nasi atau sega itu adalah energi yang membuat aktivitas kita menjadi lancar, pikiran kita menjadi lancar semuanya. Di nasi jamblang itu ada daging, ada paru ya. Adapun yang ekonominya lemah ya, buruh kecil, ya biasanya lauk pauknya itu dengan goreng tahu, goreng tempe, sayur tahu, atau ikan-ikan lain seperti panjelan atau bergedel yang terjangkau. Dan pada saat itu potongannya juga kecil-kecil.
karena menyesuaikan dengan perekonomian. Setelah kemerdekaan, nasi jamblang semakin melekat sebagai kuliner khas dari Cirebon. Penjualnya pun semakin banyak dengan menu andalannya masing-masing. Tetapi, rata-rata para penjual masih memakai resep turun-temurun untuk menjaga cita rasa khas pada nasi jamblang. Salah satu lauk khas jamblang tentu blakutak. Cirebon yang syarat dengan kekayaan laut membuat menu seafood memang menjadi salah satu pelengkap dari nasi jamblang. Di sini yang paling laris blekutaknya beda dengan yang lain. Blekutak tuh cumi ya. Cuma di sini the best kalau di sini. Yang paling banyak peminatnya sayur tahu sama sambal sama blekutak. Berbeda dengan cumi, blakutak yang merupakan jenis sotong ini biasa diolah langsung dengan tintanya. Ternyata, kandungan asam glutamat, asam amino pada tinta sotong dapat memberikan sensasi lezat gurih pada masakan seafood tersebut. Bagaimana? Sudah siap bergoyang dengan nasi jamblang?